Puji Tuhan, salam sejahtera dalam kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Betapa indah hari ini sebab kita dapat bertemu lagi di hadirat Tuhan dan sama-sama kita akan mendengarkan firman Tuhan. Puji Tuhan, kita ada di hari yang luar biasa pada hari ini sebab kita dapat memperingati hari kenaikan Tuhan Yesus Kristus. Kita tahu ada nubuatan-nubuatan dalam Alkitab tentang Tuhan dan beberapa di antaranya itu sudah digenapi. Ada nubuatan tentang kelahiran Tuhan dan Tuhan sudah lahir, Tuhan sudah digenapi, kelahiran Tuhan sudah digenapi. Ada nubuatan Tuhan tentang kematian dan itu sudah digenapi. Ada nubuatan Tuhan tentang kebangkitan, itu pun sudah digenapi. Dan hari ini kita merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus. Ada satu nubuatan yang kita nanti-nantikan, yaitu kedatangannya pada kali yang kedua. Nah, puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan siapkan hati kita bersama untuk mendengarkan firman Tuhan. Kita tahu bersama bahwa ada makna-makna rohani yang luar biasa ketika Yesus naik ke sorga. Ada ayat yang bilang ketika Yesus naik ke sorga, dia mau siapkan tempat untuk kita. Jadi memang dunia ini bukan tempat kita, tapi sorga itu adalah tempat kita. Saya percaya ada begitu banyak berkat-berkat rohani, firman Tuhan yang sudah kita dengar selama ini tentang makna rohani dari kenaikan Tuhan Yesus. Tapi hari ini, saudara kekasih dalam Tuhan, kita akan lihat bersama-sama ada pesan Tuhan paling akhir. Menjelang dia akan terangkat ke sorga, maka dia memberikan beberapa pesan. Dan pesan ini kita kenal dengan sebutan sebagai amanat agung. Mari kita lihat bersama-sama Markus pasal yang ke-16. Markus pasal yang ke-16, saya baca mulai ayat yang ke-15. Markus pasal yang ke-16. Dimulai ayat yang ke-15, saya baca untuk kita semua. Saudara perhatikan tentang amanat agung Tuhan. Markus 16 ayat 15, lalu ia berkata kepada mereka, "Pergilah ke seluruh dunia, beritakanlah Injil kepada segala makhluk." Ayat 16, "Siapa yang percaya dan dibaptis akan diselamatkan, tetapi siapa yang tidak percaya akan dihukum." Ayat 19, sesudah Tuhan Yesus berbicara demikian kepada mereka, terangkatlah ia ke sorga, lalu duduk di sebelah kanan Allah. Mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru, dan Tuhan turut bekerja dan meneguhkan firman itu dengan tanda-tanda yang menyertai. Seperti saya bilang tadi, sudah begitu banyak berkat-berkat rohani yang kita dengar, yang kita baca, yang kita terima tentang kenaikan Tuhan Yesus. Tapi hari ini kita akan lihat bersama-sama tentang pesan Tuhan paling akhir. Sebelum Tuhan Yesus naik ke sorga dan dia duduk di sebelah kanan Allah Bapa, dia berikan pesan. Dia berikan amanat. Amanat itu adalah perintah. Amanat itu adalah wasiat. Dia berikan kata-kata peninggalan dengan harapan supaya ini bisa dilakukan oleh para murid. Apa wasiat yang dia tinggalkan? Kata-kata terakhir yang Tuhan ucapkan adalah Tuhan bilang begini, "Pergilah kamu ke seluruh dunia, beritakan Injil, siapa yang percaya dan dibaptis maka akan diselamatkan." Itu kitab Markus pasal 16. Kalau kita lihat dalam Matius pasal yang ke-28, Tuhan berkata, "Pergilah, jadikan semua bangsa muridku." Nah, saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, kita tahu bahwa Yesus telah datang ke dalam dunia ini dengan satu misi yang luar biasa. Dia datang lahir ke dalam dunia ini. Kemudian dia beritakan Injil kerajaan sorga. Kemudian dia mati. Dia mati untuk menebus segala dosa kita. Tapi pada hari ketiga dia bangkit dari antara orang mati. Dan sekarang kita memperingati hari kenaikannya.
Nah, kematian Tuhan itu memiliki makna rohani bagaimana Dia menebus kita dari dosa. Tapi saudara-saudara, apa yang dilakukan oleh Tuhan Yesus banyak orang tidak tahu. Itu sebabnya ketika Tuhan Yesus akan kembali ke sorga, ketika Tuhan Yesus akan terangkat untuk kembali ke sorga, Tuhan memberikan perintah. Dia memberikan amanat. Dia bilang, pergi kamu ke seluruh dunia, beritakan tentang Injil. Kita tahu Injil itu adalah berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan Yesus. Artinya apa? Tuhan mau bilang kepada kita semua, kasih tahu tentang karya penebusan. Beritahu kepada begitu banyak orang bahwa dosa mereka aku sudah bayar. Ketika Tuhan bilang bahwa dosa mereka Tuhan sudah bayar di atas bukit Golgota, ada satu kerinduan di hati Tuhan, supaya semua orang bisa menjadi pengikutnya. Semua orang bisa menjadi muridnya. Supaya semua orang bisa percaya kepadanya. Supaya penebusan Tuhan itu tidak menjadi sia-sia. Itu sebabnya Tuhan bilang, pergilah kamu ke seluruh dunia. Saudara kekasih dalam Tuhan, mungkin ada di antara kita yang berpikir, oh berarti saya harus keliling dunia untuk memberitakan Injil. Ada pengertian lain tentang ayat ini. Kita tahu tentang istilah dunia. Dunia dari para murid itu adalah sekolah. Jadi Tuhan mau semua dunia ini harus ada Injil yang disampaikan di seluruh dunia. Jadi ketika Tuhan berkata pergi kamu ke seluruh dunia, maka dunia dari para murid itu adalah sekolah. Tuhan merindukan pada kita Injil kerajaan Allah itu bukan hanya diberitakan saja di gereja. Injil kerajaan Allah itu bukan hanya diberitakan saja di ibadah-ibadah rumah tangga dan lain-lain sebagainya. Tapi Injil itu harus disebarkan sampai ke seluruh dunia. Gereja, anak-anak Tuhan dan hamba-hamba Tuhan harus punya misi untuk masuk ke dunia sekolah. Beritakan Injil dan menangkan anak-anak muda kita di dunia sekolah, saudara-saudara. Tuhan bilang kita harus bawa berita tentang kematian dan kebangkitan Tuhan. Bawa berita tentang keselamatan kepada anak-anak sekolah. Supaya anak-anak sekolah itu bisa menjadi murid Tuhan dan menjadi pengikut Tuhan. Tetapi kan kita tahu juga di dunia sekolah itu ada begitu banyak murid-murid, anak-anak sekolah yang sudah mengenal Tuhan. Dengar firman Allah ini. Kalau Anda sekarang lagi bersekolah, Anda sekarang lagi hidup di dunia sekolah, Anda punya tanggung jawab. Bukan hanya sekedar belajar di sekolah, tapi Anda juga punya tanggung jawab untuk bawa berita tentang Tuhan di mana engkau ada. Kalau selama ini Anda sudah 1 tahun Anda belajar dan Anda duduk dengan teman Anda, sementara Anda tahu teman Anda itu belum kenal Tuhan, dan Anda tidak punya beban untuk beritakan Injil kepada dia, Anda belum pernah cerita tentang Tuhan kepada dia, sesungguhnya Anda kehilangan tujuan hidup. Dengar baik-baik. Ketika Anda ada di sekolah, Anda harus pastikan Anda harus jadi saksi di sana. Menangkan dunia sekolah, menangkan dunia ini bagi kemuliaan nama Tuhan. Begitu juga dunia dari para mahasiswa itu adalah kampus. Gereja perlu untuk menembus dunia-dunia kampus, bawa berita Injil kerajaan Tuhan di dunia kampus. Tapi juga kan di kampus ada begitu banyak anak-anak Tuhan yang sudah menjadi murid Tuhan. Anda punya kewajiban untuk bawa Injil itu ke sana. Anda bertemu dengan teman-teman Anda sesama kampus. Anda sudah lihat hidup mereka belum mengenal Tuhan, kemudian Anda biarkan mereka. Dosa, saudara-saudara. Menangkan kampus bagi Tuhan. Bisa bilang amin? Begitu juga dunia dari para pekerja. Itu adalah pasar umpamanya. Kita perlu bawa Injil di pasar. Tapi bukankah juga di pasar itu ada begitu banyak anak-anak Tuhan? Sementara Anda berjualan, sementara Anda jual sesuatu, jual barang di pasar. Tapi Anda harus punya misi ilahi di sana. Perkenalkan Tuhan kepada mereka. Mungkin ada orang di sekitar Anda lagi belanja. Mungkin ada orang-orang yang setiap hari datang mengunjungi Anda. Anda tidak boleh diam.
Tuhan bilang setiap dunia ini harus dimenangkan bagi Tuhan. Bawa Injil di dunia itu. Begitu juga dunia dari para pegawai itu kantor. Bawa Injil di tiap kantor. Puji Tuhan hari-hari ini di tiap kantor itu terbuka bagi ibadah-ibadah. Sehingga Injil itu bisa disampaikan. Tapi bagi para pegawai, Anda bukan kebetulan Anda di sana. Tuhan tempatkan Anda di kantor itu karena Tuhan punya tujuan, Tuhan punya misi. Anda harus bawa berita di kantor itu. Anda harus bawa berita Injil keselamatan di sana. Supaya nama Tuhan dapat dipermuliakan di dalamnya. Puji Tuhan. Yang sangat indah dalam ayat ini yang kita sudah baca tadi dalam ayat yang ke-29 dalam Markus pasal yang ke-16. Dalam Markus pasal 16 ayat yang ke-20 maksud saya, firman Allah berkata begini, mereka pun pergilah memberitakan Injil ke segala penjuru. Hari-hari ini dibutuhkan orang-orang yang dengar perintah Tuhan dan mereka melakukan firman Allah. Saya sangat percaya bukan kebetulan di saat hari ibadah kenaikan Tuhan Yesus, Tuhan taruh di hati saya untuk kita keluar beritakan Injil. Hari ini saya mau bawa berita untuk kita. Kita tidak cukup untuk tinggal di gereja. Kita tidak cukup untuk beribadah di gereja. Kita tidak cukup untuk beribadah rumah tangga. Tapi kita harus keluar. Sebab Alkitab berkata, beritakan Injil ke seluruh dunia. Beritakan Injil kepada semua makhluk. Dan para murid ketika dengar instruksi ini, mereka pun langsung pergi. Kitab Kisah Para Rasul menulis bagaimana para rasul itu mereka mulai bergerak dan beritakan Injil. Kitab Kisah Para Rasul itu juga disebut kisah-kisah perbuatan dari para rasul. Ketika mereka penuh dengan roh, lihat mereka mulai bergerak. Mereka tidak bisa tahan. Di samping ada instruksi yang mereka sudah dengar ketika Yesus akan terangkat ke sorga. Ada Roh Kudus yang menggerakkan mereka untuk mulai bergerak. Untuk bawa Injil kemanapun. Supaya apa? Banyak orang bisa diselamatkan. Banyak orang bisa kenal Tuhan. Banyak orang bisa percaya kepada Tuhan. Saudara kekasih dalam Tuhan, para ahli teologi yang menyebut bahwa kitab Kisah Para Rasul adalah kitab yang belum selesai. Kita tahu kitab Kisah Para Rasul itu terdiri sampai pasal yang ke-28. Tapi mereka berkata kitab ini adalah kitab yang belum selesai. Apa yang mereka maksud bahwa kitab Kisah Para Rasul itu adalah kitab yang belum selesai? Sebab kitab Kisah Para Rasul itu baru berisi gerakan-gerakan dari para murid mula-mula untuk memberitakan Injil. Kitab Kisah Para Rasul itu baru menceritakan tentang para rasul yang mereka menyaksikan tentang Tuhan dan mereka bawa berita kemana-mana. Dia berakhir pada pasal yang ke-28, tapi itu sebenarnya belum berakhir. Sebab masih ada generasi berikut sampai kepada kita yang akan melanjutkan kitab Kisah Para Rasul, yaitu apa? Bawa Injil ke seluruh dunia. Dengar baik-baik, setiap orang yang punya beban dan dia mulai keluar untuk beritakan Injil, maka orang itu terdaftar pada Kisah Para Rasul pasal 28, pasal 29. Memang nama kita tidak tercantum di sana, tetapi saya percaya di alam roh itu adalah satu kaitan yang kuat. Itu adalah satu mata rantai yang bekerja bersama-sama untuk apa? Bawa Injil. Injil firman Allah itu bukan hanya beban dari para pendeta-pendeta. Pemberitaan firman Tuhan itu, penginjilan itu bukan hanya beban dari hamba-hamba Tuhan yang sekolah Alkitab. Tapi setiap kita yang sudah terima Tuhan dan menjadi murid Tuhan, kita punya beban, kita punya tanggung jawab. Milikilah hati Tuhan untuk apa? Bawa jiwa-jiwa untuk kenal dan percaya kepada Tuhan. Kitab Kisah Para Rasul ini akan berakhir ketika dunia ini berakhir. Kiranya kita akan menjadi orang-orang yang akan terikat pada kitab Kisah Para Rasul. Menjadi generasi yang terikat erat. Sambung menyambung.
Mereka telah memulai dalam kitab Kisah Para Rasul pasal 2 untuk memberitakan Injil. Mari kita teruskan sampai bumi ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sampai orang-orang bisa kenal dan percaya kepada Tuhan. Tuhan sendiri yang bernubuat. Kalau Injil Kerajaan Allah itu sudah sampai ke seluruh bumi, maka Dia akan datang. Itu sebabnya mari sebarkan Injil. Mari bawa berita di mana-mana. Supaya amanat agung itu bisa menyenangkan hati Tuhan. Dengan melihat kita yang bergerak bawa Injil kemanapun. Pada hari ini kita akan lihat bersama-sama bagaimana cara untuk memperkenalkan Tuhan kepada begitu banyak orang. Kita mungkin berpikir, saya ingin menginjil, saya ingin bawa jiwa, tapi bagaimana caranya? Tuhan tinggalkan beberapa contoh dalam Alkitab, bagaimana cara bawa jiwa dan perkenalkan Tuhan kepada orang-orang. Saudara kekasih dalam Tuhan, ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia tidak mudah lagi dikenal. Ada beberapa ayat dalam Alkitab yang akan kita lihat. Tuhan bertemu dengan para murid, tapi mereka tidak kenal lagi Dia. Rupanya ketika Tuhan Yesus bangkit, Dia sudah pakai tubuh kemuliaan dan Dia tidak mudah dikenal. Dan Tuhan kasih teladan bagaimana cara supaya Dia bisa dikenal oleh orang lain. Kita lihat yang pertama, cara perkenalkan Tuhan kepada orang lain lewat contoh yang dilakukan oleh Yesus. Kita lihat Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Haleluya, puji Tuhan. Yohanes pasal yang ke-20 ayat yang ke-11. Saudara perhatikan ayat-ayat ini. Ayat 11 berkata begini, tetapi Maria berdiri dekat kubur itu dan menangis. Sambil menangis ia menjenguk ke dalam kubur itu. Dan tampaklah olehnya dua orang malaikat berpakaian putih. Yang seorang duduk di sebelah kepala dan yang lain di sebelah kaki di mana mayat Yesus terbaring. Kata malaikat-malaikat itu kepadanya, hai ibu, mengapa engkau menangis? Jawab Maria kepada mereka, Tuhanku telah diambil orang dan aku tidak tahu di mana ia diletakkan. Sesudah berkata demikian, ia menoleh ke belakang dan ia melihat Yesus berdiri di situ. Tetapi ia tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Ayat 15, kata Yesus kepadanya, ibu, mengapa engkau menangis? Siapakah yang engkau cari? Maria menyangka orang itu adalah penunggu taman. Lalu berkata kepadanya, Tuan, jika Tuan yang mengambil dia, katakanlah kepadaku, di mana Tuan meletakkan dia, supaya aku dapat mengambilnya. Ayat 16, kata Yesus kepadanya, Maria. Maria berpaling dan berkata kepadanya dalam bahasa Ibrani, Rabuni, artinya guru. Lihat dalam kisah ini, Maria adalah seorang pengikut Tuhan. Dia kenal betul siapa Yesus. Dia tahu betul wajah Tuhan. Dia tahu betul postur tubuh dari Yesus. Tapi waktu Yesus dibangkitkan, Maria tidak kenal lagi. Nah, satu kali Maria datang ke kubur karena dia sangat mengasihi Tuhan. Tapi waktu dia datang di kubur, pendek kisah dalam ayat ini yang kita sudah baca bersama-sama. Dia sudah memandang Yesus, dia sudah melihat Yesus, tapi dia tidak kenal kalau itu adalah Yesus. Kapan Maria terbuka matanya, kemudian dia bisa mengenal Yesus? Pada waktu Yesus mulai berkata-kata. Ketika Yesus mulai berkata-kata, terbukalah mata Maria, dan Maria mengenal Yesus. Tuhan ingin memberikan contoh dan pesan untuk kita, bahwa sebenarnya kata-kata kita punya kuasa besar untuk membuat orang lain mengenal Tuhan. Saudara-saudara, di mulut kita ada kuasa. Tuhan taruh kuasa besar di mulut kita. Ketika kita berkata-kata tentang Tuhan, orang lain akan mengenal Tuhan. Saya ingin sampaikan untuk kita hari ini, pergunakan baik-baik tiap kata-kata kita. Ada survei yang berkata begini, dalam satu hari seorang wanita, seorang perempuan, dia akan mengeluarkan sampai 20.000 kata-kata. Untuk pria dalam sehari dia bisa mengeluarkan sampai 7.000 kata-kata.
Sekarang jadi pertanyaan, kalau wanita bisa berkata-kata dalam sehari sampai 20.000, apa saja kata-kata yang keluar dari mulutnya? Kalau pria sampai 7.000 kata-kata, apa saja kata-kata yang keluar dari mulutnya? Tangkap firman Allah ini, kata-kata kita sangat berkuasa. Maria tidak mengenal Tuhan, tapi ketika Tuhan mulai berkata-kata, terbuka mata Maria, dan Maria akhirnya mengenal Yesus. Tuhan ingin berikan pesan, ada kuasa besar di mulut kita untuk membuat orang lain bisa kenal Tuhan. Kalau begitu banyak kata-kata kita dalam sehari, mari pakai tiap kata-kata kita untuk membuat orang yang belum mengenal Tuhan bisa kenal Tuhan. Coba mari sama-sama introspeksi diri kita, saudara kekasih dalam Tuhan. Apa saja kata-kata kita selama sehari? Artinya apa? Kita mulai berubah sekarang. Ketika kita dengar firman Tuhan, mari kita mulai berubah sekarang. Apa saja ucapan-ucapan yang keluar dari mulut kita dalam sehari? Apakah ada gosip dari 20.000 kata-kata untuk wanita? Apakah ada gosip? Apakah ada cerita-cerita porno mungkin? Apakah ada kata-kata yang sia-sia? Apakah kita menjelekkan orang lain? Apakah kita lagi merusak orang lain lewat ucapan kita? Perhatikan baik-baik. Kalau kita baca dalam Alkitab, Tuhan bilang satu waktu dalam Matius pasal yang ke-12, setiap kata-kata yang sia-sia itu akan kita pertanggungjawabkan. Kerinduan Tuhan untuk apa? Supaya setiap kata-kata kita bermakna. Bisa bilang amin? Kerinduan Tuhan supaya kata-kata kita jadi berkat. Kalau wanita dalam sehari ada 20.000 kali dia mengeluarkan kata-kata, perhatikan baik-baik. Setiap kata-kata kita harus ada kata-kata berkat. Sebab kita bisa gagal masuk surga cuma karena salah dengan perkataan. Hari-hari ini mulai rubah, jangan lagi ada gosip. Jangan lagi ada di antara kita yang menebar isu yang tidak benar. Jangan lagi setiap ucapan kita membuat orang sakit hati. Tapi mari sekarang setiap perkataan kita, orang akan dengar perkataan kita. Akhirnya orang akan kenal Tuhan. Lewat ucapan kita, orang akan dengar dan orang akan percaya Tuhan. Dalam satu hari berapa orang yang bertemu dengan kita? Ketika orang itu bertemu dengan kita, apa saja kata-kata yang keluar dari mulut kita dan kita ucapkan dengan orang lain? Jangan ada satu kata pun, kita mulai belajar sekarang. Jangan ada satu kata pun yang sia-sia yang keluar dari mulut kita. Setiap kata-kata yang keluar dari mulut kita, kiranya kata-kata itu akan membuat orang yang belum kenal Tuhan akan kenal Tuhan. Ketika pagi-pagi kita bangun setelah doa dan kita mulai keluar dari rumah dan kita bertemu dengan orang lain, apa saja kata-kata yang mulai keluar? Ketika kita ada di tempat pekerjaan, apa saja kata-kata yang keluar dari mulut kita? Dengar baik-baik. Kata-kata kita punya kuasa untuk membuat orang lain kenal Tuhan. Itu sebabnya kata-kata dari anak-anak Tuhan haruslah kata-kata yang penuh dengan kasih. Kata-kata anak Tuhan harus berisi berita yang membuat orang lain kenal Tuhan. Saya baca satu buku, saudara-saudara. Ada kisah dari seorang pemuda yang punya beban untuk memenangkan jiwa. Satu kali dia punya misi untuk memenangkan jiwa. Dia pemuda, dia memenangkan jiwa seorang pemuda. Padahal pemuda itu sangat nakal di kampungnya. Tapi dia rindu menangkan. Dengan semangat api yang menggebu-gebu di hatinya, dia datang kepada pemuda dan dia mulai beritakan Injil. Dia mulai perkenalkan Tuhan. Dia mulai bilang, Tuhan mengasihi engkau, Allah sangat mengasihi engkau. Saudara-saudara, karena si pemuda yang satu ini yang mau diinjili ini, dia memang nakal di kampung. Dia tidak terima berita ini, justru dia aniaya si penginjil pemuda ini. Tapi si pemuda ini pulang tidak dalam keadaan kecewa, dia pulang karena dia tahu memang untuk bawa berita itu tidak mudah. Bahasa asli dari menginjil itu, memberitakan Injil adalah marturia, sampai mati syahid. Dia tahu, dia sadar itu. Itu sebabnya ketika dia ditolak, ketika dianiaya, dia rasa itu biasa, pulang dia. Dalam kesempatan yang lain dia kembali, dia beritakan Injil, dia bilang Tuhan mengasihi engkau. Allah sangat mengasihi engkau, tinggalkan semua kejahatan, terima Tuhan. Dianiaya lagi, saudara-saudara, tidak apa-apa, dia pulang lagi.
Satu waktu saudara-saudara, karena rumahnya berdekatan, dia dengar ada satu tabrakan yang kuat. Bang! Ketika dia dengar ada satu tabrakan yang kuat, dia lari menuju tempat di mana suara tabrakan itu terjadi. Dia tiba di tempat itu, kaget dia. Dia melihat bahwa pemuda yang menjadi target untuk dia menangkan jatuh terkapar karena ditabrak mobil. Itu orang-orang yang datang, orang sekitar yang datang. Tidak ada satu yang mau tolong. Karena mereka benci kepada pemuda ini karena begitu nakal dan jahat di kampung itu. Tapi pemuda yang penuh beban ini, dia peluk pemuda yang nakal dan jahat ini, yang kena musibah kecelakaan. Dia naikkan di kendaraan, dia bawa ke rumah sakit. Dia bayar di rumah sakit dan dia berkata, sampai pemuda ini sembuh, saya bayar. Saudara-saudara, beberapa hari kemudian pemuda ini dia sadar. Ketika dia sadar, dia tanya, saya di mana? Diberitahu, oh ada di rumah sakit. Kenapa saya di rumah sakit? Kamu celaka. Oh ya, celaka. Dia mulai renungkan kehidupannya. Dia tanya, siapa yang bawa saya ke sini? Maka disebutlah nama pemuda yang bawa ini. Ketika disebutkan nama pemuda itu, nangis dia. Dalam kesaksiannya, ketika dia dengar nama pemuda itu, dia ingat pemuda ini sering datang untuk beritakan Injil, tapi dia aniaya. Tapi saudara kekasih dalam Tuhan, tiap kata-kata dari pemuda ini, dia bilang itu mulai hidup di hatinya. Dia mulai ingat, Tuhan sangat mengasihi engkau. Dia mulai ingat kata-kata itu. Tuhan sangat mengasihi engkau. Tinggalkan dosamu. Terima Tuhan secara pribadi. Di rumah sakit itu saudara-saudara, dia nangis, dia sadar. Dia ambil keputusan, dia terima Tuhan secara pribadi. Setelah dia sembuh, dia sekolah Alkitab. Dan dia jadi seorang penginjil yang luar biasa untuk India. Karena apa? Ada satu orang pemuda yang dia pakai mulutnya untuk beritakan Injil. Mungkin saudara-saudara, ketika kita bersaksi, ketika kita beritakan Injil, sepertinya kita tidak rasa apa-apa. Tapi percayalah, seperti Markus pasal 16 tadi berkata, ketika para murid itu pergi, Allah turut bekerja. Allah turut bekerja, Allah teguhkan Injil firman yang keluar dari mulut kita. Dengan apa? Tanda-tanda yang menyertai. Tugas kita adalah beritakan Injil. Tugas kita adalah bersaksi. Bagian Tuhan, Tuhan akan teguhkan tiap perkataan kita. Setiap orang yang punya beban untuk bawa berita tentang Tuhan kepada siapapun, dengar baik-baik, ada kuasa besar dalam tiap perkataan kita. Hari-hari ini tiap dunia perlu dimenangkan. Dunia kampus perlu dimenangkan. Marketplace perlu dimenangkan. Pasar-pasar perlu dimenangkan. Orang-orang yang ada di kantor perlu dimenangkan. Dibutuhkan anak-anak Tuhan yang mulutnya tidak terkatup, saudara-saudara. Dibutuhkan anak-anak Tuhan mulutnya yang terbuka, yang hidup dalam urapan Tuhan. Dan saya percaya tiap perkataan kita akan sanggup membuat orang yang belum kenal Tuhan akan kenal Tuhan. Milikilah tekad, saya mau pakai mulut saya untuk sampaikan berita tentang Tuhan sampai seluruh bumi ini penuh kemuliaan Tuhan. Saya bangga ada satu pemuda, saudara-saudara. Ketika dalam perpisahan tahun tanggal 31 Desember untuk masuk ke tanggal 1 Januari, saya dengar satu kesaksian. Ada satu pemuda di tengah malam perpisahan tahun, dia doa, dia bilang begini, Tuhan, saya mau izinkan saya masuk di tahun yang baru, di tahun yang akan datang. Di tahun yang akan datang saya akan lalui 365 hari. Tapi saya berjanji di tahun itu, saya mau bawa berita kepada 400 orang. Di satu tahun ada 365 hari, tapi dia mau bawa berita tentang Tuhan kepada 400 orang. Dia bertekad paling kurang ada 1 jiwa dalam satu hari, saya mau bawa berita tentang Tuhan. Roh ini perlu ada di hati kita. Kiranya amanat agung itu tidak pergi dengan sia-sia. Tapi setiap kita yang sudah terima Tuhan, kita punya beban untuk meneruskan kisah dari para rasul. Kita menjadi satu mata rantai yang tidak terputus. Untuk apa? Bawa jiwa kepada Tuhan. Ada survei yang menyatakan bahwa dalam 1 detik ada 2 orang yang meninggal di dunia ini. Berarti dalam 1 menit ada 120 orang yang meninggal. Bagaimana dalam 1 jam? Bagaimana dalam 1 hari?
Bagaimana dalam 1 minggu, bagaimana dalam 1 bulan, dan bagaimana dalam 1 tahun. Begitu banyak orang yang meninggal. Tiap hari ada ribuan orang yang meninggal. Dan betapa ngerinya kalau orang-orang yang meninggal, mereka belum kenal Tuhan. Itu sebabnya hari-hari ini kita perlu bergerak. Pakai tiap perkataan kita. Sampai setiap orang bisa mengenal Tuhan. Itu yang pertama. Cara memenangkan jiwa yang pertama. Pakai mulut kita untuk bicara tentang Tuhan. Kita lihat yang kedua. Yang kedua dalam kitab Yohanes. Dalam kitab Yohanes pasal 20. Tapi kita lihat sekarang ayat yang ke-19. Yohanes pasal 20 ayat 19. Ketika hari sudah malam pada hari pertama minggu itu, berkumpullah murid-murid Yesus di satu tempat dengan pintu-pintu yang terkunci karena mereka takut kepada orang-orang Yahudi. Pada waktu itu datanglah Yesus dan berdiri di tengah-tengah mereka dan berkata, damai sejahtera bagi kamu. Dan sesudah berkata demikian, ia menunjukkan tangannya dan lambungnya kepada mereka. Murid-murid itu bersuka cita ketika mereka melihat Tuhan. Lihat ayat yang ke-27. Kemudian ia berkata kepada Thomas, taruhlah jarimu di sini dan lihatlah tanganku. Ulurkanlah tanganmu dan cucukkanlah ke dalam lambungku. Dan jangan engkau tidak percaya lagi, melainkan percayalah. Thomas menjawab dia, ya Tuhan dan Allahku. Saudara-saudara, dalam kisah ini satu waktu Yesus bertemu dengan para murid. Ketika Yesus bertemu dengan para murid, mereka tidak kenal itu adalah Yesus. Tapi waktu Yesus memperlihatkan bekas luka, tanda-tanda salib bahwa dia pernah disalib, maka terbukalah mata mereka dan mereka mengenal Yesus. Tuhan ingin berikan teladan pada kita. Setiap tanda salib akan membuat orang lain kenal dan percaya kepada Tuhan. Kita tidak perlu jadi sama seperti Yesus untuk ada di salib, kemudian ada luka di tangan, ada luka di kaki, ada luka di lambung, ada luka, bekas luka di kepala. Tapi bukankah Alkitab berkata, kita perlu pikul salib tiap hari? Lihat Lukas pasal 9. Lukas pasal 9 ayat yang ke-23 berkata begini. Lukas pasal yang ke-9 ayat yang ke-23 berkata begini, kita baca bersama-sama. Katanya kepada mereka semua, setiap orang yang mau mengikut aku, mengkal dirinya, memikul salibnya setiap hari dan mengikut aku. Tuhan bilang kalau mau jadi murid Tuhan, maka dia harus pikul salib tiap hari. Ayat ini bukan memiliki pengertian begini, kalau kita mau ikut Tuhan, maka kita ambil salib yang terbuat dari kayu, kemudian tiap hari kita pikul. Bukan itu maksudnya. Tuhan lagi berbicara tentang perkara rohani. Tiap hari harus ada tanda salib dalam hidup kita. Artinya begini, tangan kita sekalipun tidak ada tanda luka, tapi tangan kita harus dalam keadaan tersalib. Orang lain tangan mereka lakukan apa saja dengan tangan kita, tapi tangan kita tidak. Orang lain mereka melakukan apa saja dengan tangan mereka, tapi tangan kita tidak. Kalau orang lain mencuri, tangan kita tidak mencuri. Kalau orang lain melakukan hal-hal yang dosa dengan tangan mereka, tangan kita tersalib, kita tidak lakukan hal-hal itu. Kalau orang lain mereka pakai kaki mereka untuk berjalan menuju ke tempat-tempat yang tidak benar, kaki kita harus disalib. Kita tidak pergi ke tempat itu. Artinya apa? Kesimpulan dari ayat ini, kita harus hidup benar sama seperti Yesus. Sebagaimana Yesus hidup benar, kita pun harus hidup benar. Ketika orang melihat kita hidup benar, orang akan mengenal Tuhan. Saudara-saudara kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, D.L. Moody pernah bilang begini, dari 100 orang yang belum kenal Tuhan, 99 akan kenal Tuhan lewat melihat anak-anak Tuhan. D.L. Moody ingin berkata bahwa betapa kuat pesan dari kita.
Perbuatan kita tiap hari itu adalah pesan, saudara-saudara. Tuhan mau kita bukan hanya rohani di gereja, tapi Tuhan mau ketika kita keluar gereja pun harus rohani. Saudara-saudara, Tuhan mau kita suci di gereja, tapi ketika kita keluar gereja, hal yang sama harus kita bawa. Tidak boleh benar di gereja, tapi tidak benar di luar gereja. Tidak boleh hanya suci di gereja, ketika di luar gereja tidak suci. Saudara kekasih dalam Tuhan, Alkitab berkata bahwa kita lagi diperhatikan orang. 2 Korintus berkata begini dalam kitab 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. 2 Korintus pasal yang ketiga ayat yang kedua. Kamu adalah surat pujian kami yang tertulis dalam hati kami, dan yang dikenal dan yang dapat dibaca oleh semua orang. Firman Allah berkata bahwa kamu itu adalah surat pujian. Kalau kita lihat dalam terjemahan lama, kamu itu adalah surat terbuka. Paling kurang ada 2 jenis surat. Surat yang pertama itu surat tertutup, itu surat rahasia. Saya kirim dalam keadaan surat tertutup, berarti itu rahasia, hanya bisa dibaca oleh yang saya kirim, alamat yang saya kirim. Tapi ada surat yang kedua, surat terbuka, iklan, koran, dan lain-lain. Sengaja itu tidak dimasukkan dalam envelope, karena itu sengaja mau diiklankan, mau dijual, supaya orang bisa lihat iklan itu, orang tertarik dan orang beli. Tuhan bilang kamu itu surat terbuka, yang dapat dibaca oleh begitu banyak orang. Hari-hari ini kita perlu sadari saudara-saudara, ketika kita datang di gereja ada banyak pasang mata yang memperhatikan kita. Ketika kita datang di gereja dengan pakaian yang rapi, dengan sepatu yang indah, dengan sisir rambut yang rapi, penampilan yang sangat meyakinkan. Tapi bagaimana ketika kita ada di luar gereja? Adakah tanda-tanda salib itu ada dalam hidup kita? Adakah bau keharuman Tuhan itu memancar dalam kehidupan kita? Adakah orang melihat ada Tuhan itu dalam hidup kita? Hari-hari ini kita anak-anak Tuhan mesti harus menyatakan perbedaan yang nyata antara orang yang belum kenal Tuhan dan orang yang sudah kenal Tuhan. Kalau orang belum kenal Tuhan mereka mabuk, anak Tuhan tidak boleh mabuk. Kalau orang-orang yang belum kenal Tuhan mereka mungkin merokok, anak Tuhan tidak boleh merokok. Kalau orang-orang belum kenal Tuhan mereka berjudi, anak Tuhan tidak boleh berjudi. Kalau diajak ayo kita berjudi, nyatakan bahwa ada salib dalam hidup kita. Langkah untuk menuju ke tempat judi itu kaki kita lagi disalib, kita tidak melangkah ke sana. Kita lagi jadi tontonan umum, kita lagi diperhatikan oleh begitu banyak orang. Jadi kerinduan Tuhan adalah mari kita benar di gereja. Ketika kita keluar ketika kita keluar dari gereja, kita juga harus dalam keadaan benar. Sebab orang lagi perhatikan kita. Kalau kita lihat kitab Matius, ada ayat yang bagus yang mirip dalam kitab Matius. Matius pasal yang ke-5 ayat yang ke-14 berkata begini, kamu adalah terang dunia. Kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Lagi pula orang tidak menyalakan pelita lalu meletakkannya di bawah gantang, melainkan di atas kaki dian sehingga menerangi semua orang di dalam rumah. Ayat 16, demikianlah hendaknya terangmu bercahaya di depan orang, supaya mereka melihat perbuatanmu yang baik dan memuliakan Bapamu yang di sorga. Tuhan bilang begini, kamu adalah terang dunia, kota yang terletak di atas gunung tidak mungkin tersembunyi. Tuhan kasih perumpamaan begini. Pertama Tuhan bilang kamu itu adalah terang dunia. Kedua Tuhan umpamakan kita seperti kota yang ditempatkan di atas gunung. Kota yang ditempatkan di atas gunung itu jadi tontonan bagi begitu banyak orang yang ada di sekitar. Tuhan ingin sadarkan kita bahwa kita itu ada di tempat yang tinggi dan lagi diperhatikan oleh begitu banyak orang. Jadilah berkat dimanapun kita pergi dan berada. Kiranya ada terang Tuhan yang bersinar dalam hidup kita.
Seperti ayat yang kita sudah baca tadi, para murid tidak mengenal Yesus, tapi ketika Yesus memperlihatkan ada bekas-bekas salib, ada bekas-bekas bagaimana Yesus hidup benar, ada bekas-bekas karya Tuhan yang ajaib, para murid mengenal Tuhan. Hal yang sama harus jadi bagian kita. Ini saat bagi gereja untuk hidup benar. Saya ingat Sadhu Sundar Singh, seorang tokoh India, dia berkata begini, tapi sangat disayangkan kata-katanya. Sadhu Sundar Singh bilang begini, saya sudah lama ingin jadi pengikut Kristus, tapi sampai saya mati, saya tidak jadi pengikut Kristus. Karena saya lihat para pengikut Kristus, gaya hidup mereka tidak sama seperti Yesus. Ini satu tantangan untuk kita. Bapak Pendeta Yusuf Roni, dia pernah bilang begini, kalau saja saya lihat anak Tuhan, saya tidak jadi anak Tuhan. Untung saya lihat Yesus. Tapi hari ini kita perlu bangkit. Hari-hari ini kita perlu muncul menjadi anak Tuhan yang jadi contoh, jadi teladan, supaya setiap orang yang lihat kita, orang akan lihat Tuhan. Itu sebabnya ini saat bagi kita. Kalau orang lain suka gosip, anak Tuhan tidak suka gosip. Kalau orang lain itu menyimpan kepahitan di hatinya, anak Tuhan tidak menyimpan kepahitan. Kalau orang lain itu ada cemburu di hatinya, anak Tuhan tidak ada cemburu di hatinya. Kalau orang lain berbuat tidak benar, anak Tuhan harus hidup benar dalam keadaan apapun. Ketika orang melihat perbuatan kita yang baik, di Matius pasal 5 tadi, mereka akan memuliakan Bapa yang di sorga. Haleluya. Mari jadi anak Tuhan yang benar, hidup sesuai dengan firman Tuhan, maka orang akan kenal Tuhan. Saya akan akhiri khotbah ini dengan cara perkenalkan Tuhan yang ketiga. Kita lihat yang ketiga terdapat dalam Yohanes pasal yang ke-21. Yohanes pasal 21, kita baca mulai ayat yang keempat. Ketika hari mulai siang, Yesus berdiri di pantai, akan tetapi murid-murid itu tidak tahu bahwa itu adalah Yesus. Kata Yesus kepada mereka, "Hai anak-anak, adakah kamu mempunyai lauk pauk?" Jawab mereka, "Tidak ada." Maka kata Yesus kepada mereka, "Tebarkanlah jalamu di sebelah kanan perahu, maka akan kamu peroleh." Lalu mereka menebarkannya dan mereka tidak dapat menarik lagi karena banyaknya ikan. Lihat ayat 7. Maka murid yang dikasihi Yesus itu berkata kepada Petrus, "Itu Tuhan." Ini para murid, mereka ada di pinggir pantai. Mereka baru pulang saja. Mereka baru pulang melaut. Dan Alkitab menulis tidak ada hasil. Semalam-malaman mereka sudah menebarkan jala, tapi hasilnya tidak ada. Yesus datang ke tengah-tengah mereka yang gagal. Tuhan tanya, "Adakah lauk padamu?" Mereka berkata, "Tidak ada." Lihat, Yesus bilang begini, "Tebarkan jala di sebelah kanan, maka kamu akan memperolehnya." Mereka menebarkan jala di sebelah kanan. Akhirnya jala mereka hampir koyak karena hasil yang mereka dapat begitu banyak. Ketika mereka lihat mujizat terjadi karena Yesus, terbukalah mata mereka dan mereka kenal Yesus. Saudara kekasih dalam Tuhan, cara yang ketiga untuk perkenalkan Tuhan kepada orang lain adalah kita harus hidup dalam mujizat. Ciri khas dari anak Tuhan adalah hidup dalam mujizat. Ciri khas dari kita anak-anak Tuhan harus hidup dari mujizat. Mujizat itu apa? Mujizat adalah tidak mungkin bagi dunia, tapi mungkin bagi anak Tuhan. Mujizat itu mustahil bagi orang lain, tapi tidak ada yang mustahil bagi kita. Kalau kita baca di 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat. 1 Yohanes pasal yang kelima ayat yang keempat, firman Allah berkata begini. 1 Yohanes pasal 5 ayat yang keempat, firman Allah berkata begini. Sebab semua yang lahir dari Allah mengalahkan dunia, dan inilah kemenangan yang mengalahkan dunia, iman kita. Iman itu sanggup mengalahkan dunia. Iman itu sanggup mengalahkan hukum alam. Kita hidup di dunia ini yang sangat bergantung dengan hukum alam.
Kita diatur oleh hukum alam, tapi iman kita sanggup mengalahkan hukum alam. Hukum alam adalah sudah ada standar, harus begini, tapi kita bisa lakukan yang lain. Hukum alam, oh ini tidak mungkin, tapi iman kita jadi mungkin. Saudara-saudara, salah satu warna anak Tuhan, kita harus hidup dari mujizat. Ketika kita hidup dari mujizat, orang akan lihat dan orang akan kenal Tuhan. Saya ingat baru-baru ini terjadi bagi kami di Pastori, saudara-saudara. Saudara kenal di Pastori ada yang tinggal bersama dengan kita. Dia bukan orang Kristen, dia dari golongan agama lain. Kami panggil dia Mbak. Satu kali dia sakit, saudara-saudara. Waktu dia sakit, dia rasa perutnya sakit, dia rasa sekujur tubuhnya kram. Dia rasa pusing, saudara-saudara. Dia ada di Pastori. Waktu dia rasa sakit, dia bilang kepada orang-orang Pastori, panggil Bapak. Maksudnya panggil saya, gembala. Panggil Bapak, tolong doakan saya. Saya datang, saudara-saudara. Waktu saya datang, Mbak bilang begini, Bapak tolong doakan saya sakit. Dia rasa sakit perutnya. Dia rasa kram badannya. Dan dia bilang nafasnya itu sudah di leher. Panik dia, takut dia. Saya tanya kepada Mbak, saya bilang, Mbak percaya kalau kita doakan Mbak bisa sembuh? Mbak berkata, iya saya percaya. Padahal dia bukan dari Kristen. Kita doa dengan iman, dalam nama Yesus sembuh. Selesai berdoa, saya ucapkan kalimat iman kepada Mbak. Saya bilang, Mbak, tadi Mbak sakit, tapi semua penyakit sekarang Tuhan sudah sembuhkan. Saya tanya, Mbak percaya? Dia belum percaya. Udah selesai kita doa, Mbak bilang begini, tapi saya mau cek ke dokter. Oke, saya bawa ke dokter. Kita pergi ke rumah sakit, diperiksalah di rumah sakit, diperiksa darah, diambil darah. Dengan banyak yang dilakukan di rumah sakit, setengah hari saudara-saudara, keluar hasilnya, Mbak tidak ada penyakit. Mbak bilang, oh itu karena doa tadi. Kita butuh mujizat, saudara-saudara. Kita butuh mujizat supaya orang-orang bisa kenal Tuhan. Anak-anak Tuhan sekarang perlu tampil. Apa yang tidak mungkin bagi dunia, itu mungkin bagi orang yang percaya. Itu sebabnya anak-anak Tuhan hari-hari ini, mari perbanyak baca firman dan perbanyak dengar firman. Sebab Alkitab berkata iman itu timbul dari dengar firman. Semakin banyak dengar firman, semakin kuat iman kita. Semakin besar mujizat yang akan jadi dalam hidup kita. Salah satu yang akan menggoncangkan dunia ini adalah ketika kita percaya kepada Tuhan. Goncang dunia ini. Apa yang tidak mungkin itu jadi mungkin. Hari-hari ini kita perlu buktikan pada dunia. Apa yang dikatakan sulit bagi dunia, itu mudah bagi anak Tuhan. Apa yang dikatakan tidak mungkin bagi orang-orang tidak kenal Tuhan, itu mungkin bagi kita. Dengan cara itu akan membuat orang-orang akan percaya kepada Tuhan. Mujizat. Hiduplah dari mujizat. Hanya orang yang punya iman, hanya orang yang percaya kepada Tuhan, orang itu akan hidup dari mujizat. Ketika orang lihat mujizat, orang akan percaya kepada Tuhan. Puji Tuhan, kiranya berkat dari kenaikan Tuhan Yesus jadi bagian kita semua. Tuhan bukan hanya sekedar untuk siapkan tempat di sorga, tapi sebelum dia naik ke sorga, untuk menjadikan tempat bagi kita, diberikan pesan supaya kita pergi ke seluruh dunia, beritakan Injil. Karena sorga itu cukup untuk menampung seluruh dunia ini bisa masuk sorga. Pegang baik-baik amanat agung. Terima baik-baik firman Allah untuk kita pada hari ini. Kita akan menjadi orang-orang yang punya beban dengan amanat agung. Pergi beritakan Injil lewat perkataan, lewat tindakan kita tiap hari, dan lewat mujizat Tuhan yang terjadi dalam hidup kita. Orang-orang akan percaya dan kenal Tuhan, dan nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Saya rindu berdoa untuk kita pada hari ini. Mari kita tunduk kepala dan kita sama-sama berdoa. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Kita sudah dengar firman Tuhan pada hari ini. Kami berdoa kepadamu. Hari-hari ini kiranya bangkit satu generasi. Anak-anak Tuhan yang mau bergerak untuk beritakan Injil dimanapun. Setiap dunia perlu dengar Injil. Dunia apapun pernah harus dengar Injil kerajaan sorga. Itu sebabnya urapan Tuhan bekerja di tiap hati kami semua dalam nama Yesus. Karena kami tahu kepenuhan Roh Kudus itu akan memampukan kami untuk pergi.
untuk menjadi saksi baik di Yerusalem, Yudea, Samaria, bahkan sampai ke ujung bumi. Aku berdoa dalam nama Tuhan Yesus, firman ini jadi kenyataan dalam hidup kami. Ketika kami dengar firman Allah di hari kenaikan ini, kami akan menjadi anak-anak Tuhan yang tidak akan pernah tinggal di tempat, tapi kami akan keluar untuk beritakan Injil. Kami jadi berkat, kami jadi saksi dimanapun kami pergi dan berada. Supaya dunia ini penuh dengan kemuliaan Tuhan. Sorga akan penuh dengan jiwa-jiwa dan nama-Mu dimuliakan. Aku berdoa berkati semua yang sudah dengar firman ini. Kami percaya Roh Kudus lagi kerja luar biasa untuk meneguhkan firman ini sampai nama-Mu dimuliakan. Terima kasih banyak Bapa yang baik. Ini jadi doa kami. Kami berdoa bersyukur alaskan. Di dalam nama Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Haleluya. Amin. Selamat merayakan hari kenaikan Tuhan Yesus untuk kita semua. Peganglah amanat agung. Jadilah anak-anak Tuhan yang penuh beban untuk beritakan Injil kepada segala makhluk. Dan kiranya nama Tuhan dipermuliakan. Tuhan memberkati kita semua. Haleluya.